Oke, kita masuk video part yang kedua untuk PSAT Matematika kelas 7. Nomor 11, perhatikan gambar dan berdasarkan gambar, besar sudut AOC dan BOC memiliki perbandingan 5:4. Kita tuliskan berarti di sini 5x dan 4x. Mengapa 4x dan 5x? Karena satu kali perbandingannya itu x, kita nggak tahu berapa nilainya, maka kita tulis x dulu. Yang ditanyakan adalah besar sudut terkecil. Berarti yang ditanyakan nanti 4x-nya itu berapa? Adalah 9, 40, 80, atau 100. Kita sudah mengerti semua bahwa kalau setengah putaran itu besarnya adalah 180 derajat. Maka 5x dan 4x kalau dijumlah itu pasti ketemunya kan 180. Maka ini 9x sama dengan 180, sehingga x-nya adalah 180 dibagi 9, yaitu 20 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut yang terkecil, berarti yang ditanyakan adalah 4x. Maka 4x itu sama dengan 4 kali 20, yaitu 80 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 12, nilai X dari sudut yang besarnya 2x plus 13 yang bertolak belakang dengan 47 adalah berapa? Karena di sini sudah disebutkan bahwa 2x plus 13 itu bertolak belakang dengan 47. Bertolak belakang itu pasti besar sudutnya sama. Artinya 2x plus 13 ini hasilnya adalah 47 juga. Maka menghitungnya adalah 2x ditambah 13 derajat sama dengan 47. 2x sama dengan 47 derajat dikurangi 13. 2x sama dengan 34 derajat. Sehingga x-nya adalah 34 bagi 2, yaitu 17 derajat. Nah, yang ditanya adalah x-nya, ya berarti ketemunya benar ini 17, yaitu jawabannya adalah yang A. Sangat mudah. Diketahui sudut K dan sudut L merupakan pasangan sudut luar berseberangan. Nah, nomor 13 ini juga mudah. K dan L itu pasangan sudut luar berseberangan. Berarti besarnya antara K dan L itu sama. Jika sudut K itu 62 derajat, besar sudut L berapa? Ya sama, 62 derajat juga ya. Jadi hanya seperti itu nomor 13. Nomor 14 ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 garis transversal. Ada pernyataan-pernyataan dari 1 sampai 4, kita diminta untuk menganalisa mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang pertama dulu, sudut A dan E, berarti sudut A adalah yang ini, E adalah yang ini, adalah sehadap dan memiliki besar yang sama, betul sekali. Sudut C dan H yang ini, C dan H. Sudut dalam sepihak jumlahnya adalah 180, benar sekali. Sudut A dan G atau pasangan luar berseberangan, A dan G, sudut luar berseberangan memiliki besar yang berbeda. Nah, ini tidak tepat. Sudut A dan G itu sama, karena A itu dengan C sama karena bertolak belakang. Sedangkan C dan G itu sehadap, itu besarnya sama. Jadi harusnya A dan G itu sama. Jadi pernyataan nomor 3 itu salah. B dan D bertolak belakang jumlahnya 180. Salah, kalau bertolak belakang jumlahnya itu tidak 180. B dan D ini ya. Ini salah, berarti pernyataan yang benar hanyalah nomor 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 15, ada sebuah narasi begini. Ojan sedang bermain origami, ia melipat kertas yang berbentuk persegi. Berarti ada kertas yang dilipat tapi bentuknya persegi.
dengan posisi lipatannya sesuai arah diagonal, sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku tanpa menggunakan alat apapun. Ojan sudah bisa memastikan bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga itu berapa. Jadi ada persegi dilipat itu sesuai diagonalnya. Jadi nanti kita akan mendapatkan segitiga, siku-siku, dan sama kaki. Bentuk apapun segitiga, sudut dalamnya itu pasti jumlahnya adalah 180. Sudut bagian ini, dan bagian ini, kalau dijumlah pasti 180. Karena apa? Karena bentuknya segitiga. Mau siku-siku, mau sembarang, mau lancip, kalau dijumlah pasti jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 16, sebuah kerangka segitiga memiliki keliling 48. Jika ketiga sisinya sama panjang, maka segitiga tersebut adalah, ya sudah pasti jawabannya segitiga sama sisi. Mengapa? Meskipun di sini disebutkan kelilingnya 48 cm, namun di sini ada penegas ketiga sisinya sama. Ya sudah pasti segitiganya adalah segitiga sama sisi. Itu dia, nomor 16. Nomor 17, sifat yang dimiliki oleh bangun persegi tapi tidak dimiliki oleh persegi panjang. Kita akan gambar dulu saja. Ada persegi dan ada juga persegi panjang. Oke, perhatikan kalimatnya. Dimiliki oleh bangun persegi, tapi tidak dimiliki oleh persegi panjang. Kita analisa dari setiap pilihan jawabannya. Yang A, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Betul. Untuk persegi, kanan dan kiri sama, kemudian atas dan bawah sama, artinya dia punya dua pasang sisi yang sejajar. Begitu pula untuk persegi panjang. Persegi panjang atas dan bawah sama, lalu kanan dan kiri sama. Sama-sama memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Berarti jawabannya bukan A. Sekarang coba yang B. Semua sisinya sama panjang. Untuk persegi, semua sisinya pastilah sama panjang. Tapi tidak untuk persegi panjang. Persegi panjang itu lebar dengan lebar, kemudian ukuran dari panjang dengan panjang. Berarti jawabannya adalah yang B. Tapi kita juga perlu memahami pilihan yang C dan D. Kita harus ngecek juga. Yang C, memiliki 4 sudut siku-siku. Ini benar. Keduanya memiliki 4 sudut siku-siku. Persegi juga 4 sudutnya adalah siku-siku. Persegi panjang keempat sudutnya juga siku-siku. Berarti sama-sama dimiliki. Yang D sekarang, diagonalnya sama. Untuk persegi, panjang diagonalnya sama. Persegi panjang juga demikian. Kedua diagonalnya panjangnya juga sama. Jadi, sifat yang dimiliki persegi tapi tidak dimiliki persegi panjang adalah yang B. Karena hanya persegi yang panjang sisinya sama. Untuk kedua bangun ini antara persegi dan persegi panjang. Itu untuk nomor 17. Nomor 18. Di sini kita disampaikan ada sebuah narasi yang mana narasi ini menunjukkan ke salah satu bangun datar yang dimaksud. Kita menganalisa dari setiap kalimat yang disajikan. Bangun datar ini memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ya, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Dari syarat ini kita analisa untuk A, dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, atas dan bawah, kanan dan kiri. Kemudian belah ketupat juga sama, tapi untuk belah ketupat itu semuanya sama.
Kemudian untuk C, dia tidak memenuhi syarat dari kalimat yang pertama ini, sehingga C tidak masuk dalam kriteria yang dimaksud. Untuk yang D, dia juga memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yang atas kanan kiri, yang bawah kanan dan kiri. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat yang kedua. Panjang tiap pasangnya berbeda. Kalau panjang tiap pasangnya berbeda, berarti belah ketupat tidak masuk. Kenapa? Karena belah ketupat itu panjang sisinya semuanya sama. Oke. Kita lihat dari syarat yang kalimat terakhir. Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. Tadi tersisa hanya tinggal A dan D, jajar genjang dan layang-layang. Antara jajar genjang dan layang-layang, yang diagonalnya saling tegak lurus itu hanya layang-layang. Untuk jajar genjang, diagonalnya tidak tegak lurus, sehingga jawaban dari narasi ini yang dimaksud adalah yang D, layang-layang. Masuk ke soal nomor 19. Di sini ada sebuah persegi panjang yang mana keliling dari persegi panjang itu adalah 44. Jika lebarnya 7, maka luasnya berapa? Kita sudah ketahui bersama bahwa untuk menentukan luas persegi panjang, kita butuh panjang dan butuh lebar. Lebarnya sudah ada, yaitu 7. Kita lihat, kita diberi modal kelilingnya adalah 44. Yang namanya persegi panjang, kanan dan kiri panjangnya sama. Di sini adalah sama-sama 7 cm. Atas dan bawah juga sama, hanya saja belum tahu berapa. Maka, untuk menentukan panjangnya, itu tinggal begini. Di sini kan panjang, bawah panjang, atas juga panjang. Untuk keliling dari persegi panjang itu kan sama saja dengan 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar. Lebarnya tadi berapa? 7. 2 kali 7 sama dengan 44. 2 kali panjang ditambah 14 sama dengan 44. Sehingga 2P atau 2 kali panjang masih 30. Dari mana 30? 30 dari 44 dikurangi 14. Sehingga di sini 2P sama dengan 30, artinya 2 kali panjang sama dengan 30, berarti 1 kalinya adalah 30 bagi 2. Yaitu 15 cm. Nah, kita sudah dapatkan panjangnya adalah 15. Sekarang kita tinggal hitung luasnya. Panjangnya 15, lebarnya 7. 7 kali 5 adalah 35. Nyimpen 3, 1 kali 7 adalah 7, tambah 3, 10. Jawabannya adalah 105 cm persegi. Masuk ke soal terakhir untuk part yang kedua, yaitu nomor 20. Ini sangat mudah sekali. Kita hanya diminta untuk menentukan luasnya jajar genjang. Ya tinggal dihitung saja, luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Alasnya 14, tingginya 6. 14 kali 6 adalah 84 cm persegi. Jawabannya D, selesai. Hanya seperti itu saja.